Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati dan kita muliakan penyelenggara pada hari ini, Majlis Ta'lim Al-Kautsar di bawah pimpinan Ibu Rika Handayani. Kita doakan semoga semua pihak yang telah terlibat dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap syarifah, segenap ustadzah, segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wanita berkelas surga. Gimana nih caranya biar kelasnya kita itu kelas surga, bukan kelas komplek? Di dunia tinggal di komplek, di dunia tinggal di desa, di dunia tinggal di kota, tapi mah kita biar tinggalnya di mana? Kalau di akhirat pengennya tinggalnya di sebab alamat kita yang sebenarnya itu surga. Allah Subhanahu wa taala itu kakek nenek moyang kita itu ditinggalkan pertama di surga kok. Nabi Adam alaihissalam sama Siti Hawa, kakek moyang kita itu asal-asalnya dari surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tinggalkan di bumi ini sebagai alamat sementara. Manusia ini tinggalnya di bumi alamat sementara. Kalau benar dia jalanin tugasnya selama di bumi sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku tinggalkan penduduk di bumi ini sebagai khalifah aku, kata Allah, sebagai warga Allah Subhanahu wa taala, sebagai rakyatnya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nah, kalau kita benar jalanin tugas kita di atas muka bumi sebagai khalifatullah, sebagai warganya Allah, sebagai rakyatnya Allah Subhanahu wa taala, maka di saat mati nanti kita akan balik lagi menuju surga. Menuju surga. Jadi teman-teman sekalian, alamat asli kita itu surga, bukan neraka. Orang kalau hidup di dunia kemudian baliknya ke neraka, berarti dia itu kembali kepada alamat palsu. Sebab alamat kita yang asli adalah, ingat itu terus, ingat itu. Kita ini asli-aslinya warga surga yang terdampar di atas muka bumi hanya untuk berbekal kemudian kembali lagi menuju surga. Nah, ini caranya berbekalnya nih, biar kelasnya kita itu balik lagi ke surga. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang baliknya tidak ke alamat kita yang sesungguhnya. Ini yang akan kita bahas. Jalan menuju surga. Apa aja itu? Gampang.
Gampang banget buat diinget. Jalannya secara umum tuh cuman dua. Sisi kanan sama sisi kirinya tuh jalan tuh. Sayap kanan sama sayap kirinya tuh cuman dua doang. Harus seimbang dua-duanya. Sayap kanan sama sayap kirinya harus seimbang dua-duanya. Sebab kalau satu jalannya itu nggak benar, kalau satu sayap kita itu patah, nggak seimbang, akhirnya kita akan jatuh ke dalam lembah. Takutnya lembah tersebut adalah lembah neraka. Pastikan kedua sayapmu tetap tumbuh. Pastikan kedua sayapmu tetap terbang. Pastikan kedua sayapmu tetap seimbang. Apa itu? Satu namanya takwa, dua namanya cinta. Jalan menuju surga. Ustazah kok bisa AA belakangnya? Kok bisa pas gitu ya Ustazah? Enggak, saya pikirin. Biar gampang ngingetnya. Satu namanya jalan takwa, dua namanya jalan, keduanya adalah jalan. Ingat gitu ya. Yang pertama takwa. Apa itu takwa? Teman-teman sekalian, nih yang belajaran agama pasti udah paham semuanya kok. Orang Islam dari lama pasti udah paham. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu dia takwa. Yang diperintah-perintah kamu kerjain, yang dilarang-larang kamu tinggalin. Yang diperintah apa aja? Ada dua jenis perintah. Ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Yang dilarang juga ada dua. Ada larangan haram, ada larangan makruh. Kan begitu? Jalanin tuh tugas kita dalam menjalankan agama. Yang wajib-wajib kerjain, yang dosa-dosa tinggalin. Yang diperintahkan berupa sunnah, usahakan kerjain semampunya. Yang larangan-larangan makruh, usahakan tinggalkan sebisanya. Saudara sekalian, yang wajib-wajib, sholat, jangan tinggal. Kamu pengen menuju surga, tapi sholat terbengkalai, itu salah alamat namanya. Salah alamat namanya. Cita-cita surga, subuh tadi kesiangan, itu dia salah alamat. Sholat subuh kerjain, sholat duhur kerjain nanti kalau udah azan. Sekarang kan belum. Jangan denger saya langsung jalan keluar. Mau ngapain? Sholat duhur. Lah, tar beluman. Kerjakan sesuai dengan waktunya masing-masing. Harus sesuai. Sebab inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu bagi orang yang beriman punya waktu-waktunya masing-masing. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ada waktunya masing-masing. Jangan terpengaruh sama orang yang bilang, enggak kok, salat tuh dalam Al-Quran cuma disebut 3 waktu doang. Jadinya duhur ma asar tuh 1 waktu, boleh dijamak. Maghrib ma isya juga boleh dijamak. Sama subuh udah tuh nggak boleh dijamak. Jadi cuma 3 waktu doang. Jangan dengerin, apalagi ikutin. Itu ajaran yang salah, ajaran yang keliru, alamat yang palsu. Saudara sekalian saya muliakan, kalau perjalanan Ustazah, safar, sedang bepergian, itu lain lagi. Ada aturan-aturannya dalam Islam. Boleh jamak, boleh qasar bagi orang yang sedang mengadakan perjalanan.
Ustazah kan tadi bilang kita di dunia ini semuanya isinya perjalanan. Bukan gitu maksudnya. Kan gitu maksudnya. Bukan juga asal gini nih. Saya pernah tuh ditelepon orang, lagi zaman modelan masih telepon rumah tuh. Ustazah, saya kan mau ini nih Ustazah, mau pergi ke Tanah Abang. Saya boleh jamak, boleh nggak puasa juga nggak Ustazah? Lagi bulan Ramadan. Saya bilang, oh kamu dari mana? Boleh kok ke Tanah Abang kamu jamak, asalkan kamu dari Bandung. Enggak Ustazah, saya dari Pasar Minggu. Lah, Pasar Minggu ke pasarnya Abang. Nggak pakai di jamak itu ya, nggak boleh karena masih berada dalam satu kota dan juga tidak mencapai jarak boleh jamak qasar. Nah, itu ada aturannya dalam Islam kita nih, dalam beragama. Jarak yang boleh dijamak harus sudah keluar kota. Jadi kalau ngubek-ngubek masih di Jakarta, biar kata lebih dari 82 atau lebih dari 77 kilo, nah itu masih belum boleh tuh jamak qasar. Jaraknya itu 77 kilometer. Kalau misalnya kamu udah lewatin jarak tersebut dan sudah keluar kota, itu baru diperkenankan untuk sholat di jamak ataupun di qasar. Apa tuh jamak? Ngumpulin 2 waktu sholat jadi 1. Apa itu qasar? Sholat yang asalnya 4 menjadi, sholat yang asalnya 3 jadi jadi 1,5 saja. Kalau kamu sholatnya cepet banget, iya nih, soalnya lagi bepergian. Jadi saya qasar sholatnya, jadi rukunya setengah, sujud ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita jalankan. Sebisa mungkin sholatnya ditambahin, bukan ditambahkan rokaatnya, melainkan ditambahkan yang sunnah-sunnahnya. Pagi-pagi namanya sholat duha, malam-malam habis sholat isya namanya sholat witir. Ibu jalanin, kerjain witir sebelum tidur, walaupun hanya 3 rakaat, bahkan walaupun hanya 1 rakaat, tapi kalau bisa jangan 1 amat lah, 3 deh gitu sebelum tidur, ya kan? Nggak apa-apa, 3 terus sudah, nggak nambah-nambah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. 2 rakaat terus tambah 1 rakaat abis sholat isya. Jalanin terus saja. Sebab katanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, awsani habibi bi thalathati asya, kekasih saya memerintahkan, mengajarkan saya kepada 3 hal. Salah satunya puasa 3 hari dalam sebulan, kecuali untuk istri ya. Istri yang suaminya berada dalam satu kota, itu nggak sunnah puasa, nggak sunnah buat puasa, kecuali kalau suaminya juga puasa, kecuali kalau suaminya tidak berada dalam satu kota, suaminya lagi jadi TKL di luar negeri. Ustazah, saya kan istri nih, harus nggak saya izin sama suami kalau saya mau puasa? Suami saya sih lagi kerja di luar negeri. Ya nggak usah. Maksudnya izin kalau istri mau puasa, kalau suaminya di luar kota, itu karena khawatir mengurangi haknya suami terhadap istri tersebut dalam urusan berhubungan badan. Kan gitu ya? Nah, kalau suaminya lagi ada di luar kota, luar negeri, nah kan nggak mungkin juga. Gimana caranya? Jadi saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh seorang istri gitu ya,
Tapi kalau dia bukan seorang istri atau istrinya udah meninggal, atau para janda nih, mantan istri, sunnah puasa 3 hari sekurangnya dalam 1 bulan. Kemudian tidak tinggal sholat duha, katanya Abu Hurairah. Kemudian yang ketiganya, an utir qabla an anam, sholat witir sebelum tidur. Jalanin takwa namanya, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Autiru ya ahlal Quran, kata Nabi Muhammad, witirlah kalian wahai orang Islam. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sampai bilang, man lam yutir falaisa minna, siapa yang enggak sholat witir bukan termasuk dari golongan kita umat Islam. Penting banget nih witir ini, penting banget, jangan tinggal. Abu Hanifah sampai berpendapat bahwa sholat witir ini sholat wajib, teman-teman. Jadi jangan ditinggal. Sholat sunnah terbaik sepanjang hari adalah sholat witir, bukan sholat duha. Bukan berarti duha boleh ditinggal, bukan berarti oh kalau gitu duhanya saya tinggalin dah, saya ganti mau witir malam hari. Jangan. Duhanya yang kamu udah bisa kerjain, alhamdulillah. Witirnya kalau selama ini kamu belum kerjain, silahkan dikerjakan, insya. Yang sekarang dapat kamu lakukan adalah niat. Witirnya nggak bisa kamu lakukan sekarang, karena sholat witir itu adalah sholat malam. Masuk waktunya habis isya, keluar waktunya di saat azan subuh. Jadi Ustazah, kalau saya bangun nih setengah jam sebelum sholat subuh, masih boleh nggak saya sholat witir? Boleh. Masih boleh nggak saya sholat tahajud? Boleh. Masuk waktunya witir sesudah isya, masuk waktunya tahajud sesudah isya juga, tapi sesudah bangun tidur. Harus ada tidurnya dulu baru boleh tahajud, karena sholat tahajud itu adalah sholat sesudah bangun tidur. Itu namanya sholat tahajud. Ustazah, saya belum tidur nih tapi di jam 2, boleh nggak saya tahajud? Belum boleh. Boleh nggak saya sholat witir? Boleh. Kamu sholat witir, itu sholat yang disunahkan dilakukan di waktu malam. Tapi saya udah witir Ustazah. Tunggu dulu, kamu udah witirnya berapa rakaat? 3 rakaat. Masih boleh nambah. Yang penting belum 11. Begitu yang diajarkan oleh guru-guru kita, bersambung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salat witir insya Allah. Salat duha pagi hari sekaligus saya sering ajarkan kepada siapapun yang ingin jadi penghuni surga, kepada siapapun yang ingin jadi perempuan yang bertakwa, kepada siapapun yang ingin jadi wanita-wanita yang berkelas surga. Kalau pagi hari selain sholat duha, sholat juga istikharah. Ini penting. Saya rasakan ini sholat salah satu dari yang terpenting untuk kita-kita ini, teman-teman sekalian. Katanya Nabi besar Muhammad, katanya para sahabat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allamana rasul salatal istikharah kama allamana salah ayil mafruḍah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami salat istikharah kayak Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami salat wajib. Mentingin banget. Nah, salat istikharah ini ada 2 macam, ada salat istikharah khusus, ada salat istikharah umum. Yang salat istikharah khusus kalau kamu lagi punya kasus, misalnya
sesudah menjanda 10 tahun tiba-tiba dilamar orang. Kamu nggak tahu nih, saya lagi punya kasus nih, kasus apaan? Lagi dideketin, lagi dilamar sama seorang laki-laki padahal saya udah janda 10 tahun. Kamu nggak tahu apakah kalau kamu menikah baik untukmu. Kamu nggak tahu nih kasus kamu nih, ya, ini kan kasus namanya nih. Kamu nggak tahu nih dalam kasus kamu ini nikah baikkah untukmu ataukah hanya untuk menambah daftar pernikahan yang gagal kembali. Kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Calon suami kamu ini juga nggak tahu. Mertua, apalagi kalau kamu udah punya anak, dia juga nggak tahu manakah yang baik bagimu. Karenanya kamu harus tanya sama yang tahu. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Nggak usah kebawa trauma, nggak juga harus kepengenan. Ini kadang-kadang nih ambisi harus segera menikah. Saya tak mampu menjanda lebih lama lagi. Kamu nggak tahu adakah menjanda baik untukmu ataukah apakah menjanda itu meneruskan janda baik untukmu atau kamu akhiri masa jandamu dengan menjadi istri kembali. Kamu nggak tahu. Yang tahu Allah. Tanyakan sama Allah SWT lewat sholat istikharah. Istikharah yang ini kamu kerjakan di waktu malam sesaat menjelang tidur. Usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Kamu sholat itu 2 rakaat. Habis selesai sholat langsung ke tempat tidur, langsung berusaha untuk tidur. Artinya kalau masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang kamu harus lakukan sebelum tidur, kerjakan dulu aja. Nanti sholatnya kamu mepetin sama waktunya tidur. Habis selesai sholat kamu doa, Allahumma in kana hadzal amr khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa akibata amri fayassirhu li wa qaddirhu li. Ila akhir doa ada tuh di buku-buku panduan doa. Silahkan cari aja. Atau kalau orang zaman sekarang mah gampang, apa-apaan tinggal googling, ya kan? Tinggal kamu googling gitu kan? Kamu cari tuh, kamu searching doa sholat istikharah, kamu cari deh tuh di situ, ada deh tuh doanya. Ya Allah, kalau emang menikah ini baik untuk saya, baik bagi dunia saya, bagi akhirat saya. Kamu ceritain tuh kasus kamu. Gak bisa bahasa Arabnya Ustazah, bahasa Indonesia aja. Allah lah sang pencipta segala bahasa. Yang harus pakai bahasa Arab kalau kamu berdoa dalam sholat. Sisanya selain di sholat, habis selesai sholat, di saat kayak kumpul-kumpul kita semacam ini, doa nggak harus dengan bahasa Arab. Silahkan doa dengan bahasamu masing-masing. Ya Allah, baik nggak saya nikah, saya nggak ngerti nih ya Allah. Tolong ya Allah kasih kepada saya petunjuk dan mudahkan saya. Gitu. Nah biar gampang kamu istikharahnya pakai warna aja. Mimpinya jadi gampang tuh. Gimana tuh Ustazah istikharah pakai warna? Diajarkan guru saya. Kalau istikharah yang kasus-kasus begini mendingan pakai warna. Soalnya kalau kamu nggak pakai warna, ya Allah kasih kepada saya mimpi. Berilah petunjuk pada saya ya Allah dalam mimpi saya. Kamu berdoa seperti itu, urusan jodoh tahu-tahu mimpi kucing. Bingung. Artinya apa dah ya? Mimpi kucing. Masya Allah. Jadi teman-teman mendingan petunjuknya berupa warna biar gampang, ya kan? Ya Allah kalau emang baik saya ya Allah menikah sama dia buat dunia, buat agama, buat akhirat saya ya Allah, buat saya, buat seluruh keluarga saya. Apalagi kalau kamu udah punya anak nih, kalau kasusnya janda nih, kamu tinggal bilang ya Allah kalau emang baik juga buat anak saya. Kamu tentu nggak mau kan nikah baik untukmu tapi tidak baik bagi anakmu. Mau begitu? Nggak mau. Saudaraku sekalian, kamu tentu juga nggak mau sama seorang laki-laki
yang ketika kamu menikah sama dia, dia baik kepadamu saja, akan tetapi tidak baik kepada anakmu. Kamu mau begitu? Enggak mau, tentu saja. Karenanya kamu tinggal bilang sama Allah, ya Allah, kalau emang baik buat saya, baik buat anak saya, ya Allah kasih petunjuk sama saya, ya Allah, berupa warna putih dalam mimpi saya ataupun warna hijau. Kalau nggak baik ya Allah bagi saya, kasih petunjuk dalam mimpi saya bisa melihat warna hitam ataupun warna merah. Kenapa hitam kalau jelek? Karena hitam lawannya putih. Dan kenapa merah kalau jelek? Karena merah warna paling disukai sama syaitan. Tapi sebenarnya semua warna itu bagus, ya. Semua warna itu bagus, teman-teman. Semua warna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman untuk sebuah petunjuk gitu kan. Nah, tuh. Kalau bagus warna putih, sebab warna yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, habbul alwan ilallahil bayad. Kemudian kalau nggak putih warna hijau, sebab itu adalah warna favorit baginda kita Nabi besar Muhammad. Tolong urusan warna jangan diganti-ganti sesuai selera. Ya Allah, kalau emang bagus warna pink karena itu warna favorit saya, enggak gitu ya. Jadi warnanya, itu dia udah, ya Allah kalau emang baik, ya Allah saya menikah sama dia, kasih saya petunjuk warna putih atau hijau. Kalau udah dapat hasilnya malam tersebut, alhamdulillah. Kalau nggak hasil malam tersebut, ulangi lagi besoknya sampai dengan 1 minggu. Kerjakan itu, insya Allah dapat hasilnya. Begitu. Itu kalau untuk istikharah khusus, ada kasus tertentu, mau itu mau menikah, mau itu mau nyekolahkan anak, kamu nggak tahu loh Bu, baik apa nggak baik. Kamu memasukkan anak kamu ke sebuah universitas, kamu nggak tahu loh baik apa enggak. Bahkan di luar negeri sekalipun, kamu nggak tahu loh itu baik apa enggak. Iya kan? Kemarin belum lama saya operasi. Nah, sebelum operasi saya istikharah dulu, saya nggak tahu baik apa enggak baik buat saya. Begitu kan? Begitu dapat hasilnya, istikharah, hasilnya keluar, baik rupanya saya dioperasi, baru saya berani buat operasi. Karena hidup ini selalu ada pilihan. Kamu nggak tahu mana yang terbaik dalam kehidupanmu tersebut. Bertanyalah kepada yang maha tahu, sebab dia tahu segalanya, yaitu Allah. Kita nih di atas muka bumi ini hambanya Allah, warganya Allah, rakyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai rakyat, kamu kalau nggak tahu apa yang baik, apa yang nggak baik buat kamu, kan tanya sama pemerintah. Pemerintah kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan kita jadi penghuni bumi, walaupun ya sebagai warga Indonesia, pemerintah kita adalah pemerintah Republik Indonesia yang tercinta. Kita doakan semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala negeri kita. Dijauhkan dari orang-orang jahat. Amin. Saya selalu berdoa untuk negeri kita tercinta ini. Kalau ada orang punya niat jelek sama umat Islam di Indonesia, semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka sebelum mereka menghancurkan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah istikharah secara khusus, ada lagi istikharah secara umum kita kerjakan tiap pagi. Doanya gini nih, ya Allah, ada hari baru yang Engkau minta diri ini untuk menjalaninya. Ya Allah, enggak tahu cara menjalaninya dengan cara yang terbaik selain dengan bimbingan-Mu. Ya Allah, ada hari baru yang Kau berikan padaku untuk aku jalani pada hari ini. Enggak ngerti ya Allah cara menjalaninya, kecuali jika Engkau berkenan membimbingku.
Bimbinglah saya pada hari ini ya Allah, biar saya dapat menjalaninya dengan cara yang terbaik di sisimu. Bimbing mata saya biar bisa melihat dengan baik, telinga mendengar dengan baik, lisan berbicara yang baik-baik. Minta dibimbing lisannya Bu, biar nggak tambah banyak salah-salahmu itu. Betul? Ibu nggak ngerasa apa sepanjang hari ini kita nih udah bolak-balik, iya tuh ya, ghibah tuh haram, gibah haram, gibah haram, gibah haram, gibah lagi. Udah ibu tahu nih, bohong haram, bohong haram, bohong, kerjain lagi. Betul? Ibu udah tahu ngomel-ngomel sama suami tuh haram. Nyakitin hati suami, nyakitin anak. Tapi ya Allah, kerjain lagi. Bukan begitu? Betapa perlunya kita sama bimbingan Allah, Bu. Betul? Betapa perlunya kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menempuhkan pada kita jalan lurusnya Allah. Betapa perlunya kita sama panduan Allah dalam kehidupan kita ini. Betapa seringnya kita menyesali sesuatu, bahkan berjanji dalam taubat kita, ya Allah nggak lagi-lagi deh ya Allah, nggak lagi-lagi deh ya Allah. Abis jewer anak, abis mukul anak, abis nyubit anak pas dia tidur, nyesel kita liatin. Nyesel banget mama nak, abis nyubit kamu nak. Maafin mama ya nak. Anak gak denger nah dia lagi tidur. Kenapa dah ibu-ibu nih ya? Kenapa? Ngerjain dosanya lagi anak sadar, tapi minta maafnya lagi anak tidur. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya tuh katanya. Ya Allah, Bu. Betapa perlunya kita sama panduan dari Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala abamatu. Karenanya penting bagimu buat kerjain 2 rakaat salat istikharah di pagi hari. Minta bimbingan dari Allah. Ya Allah, bimbing lisan saya ya Allah, biar hanya keluar darinya kebaikan-kebaikan. Bimbing tangan, kaki, perut, farji, bimbing hati saya ya Allah, agar merasa dengan benar, agar tidak gampang suudzon sama orang, agar tidak cinta berlebihan terhadap dunia. Penting buat minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo insyaallah kerjakan tiap pagi hari, jangan keluar rumah kecuali sesudah mengerjakan salat istikharah. Salat duha 2 rakaat, salat istikharah 2 rakaat, kemudian berdoa minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan takwa. Tinggalkan dosa. Ibu-ibu sekaligus sekalian yang saya muliakan, tinggalkan dosa apapun yang kamu tahu, berusaha buat kamu tinggalkan dan minta bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk kita meninggalkannya. Terutama buat yang masih berketerusan mengerjakan dosa. Ustazah, dosa apa aja sih Ustazah? Kamu udah tahu kok. Mahaka fi sadrik wa karihta an yattali alaihin nas. Kata Nabi Muhammad ngasih definisi dosa gampang banget. Yang hati kamu tuh nggak tenang, yang hati kamu tuh gelisah, yang hati kamu nggak karu-karuan ketika kamu mengerjakannya. Wa karihta an yattali alaihin nas, dan kamu nggak mau ada orang yang lihat kamu mengerjakannya. Kamu nggak mau ada orang melihat kamu di saat kamu mengerjakannya. Itulah yang namanya perbuatan-perbuatan dosa. Kamu lagi buka dompet suamimu, seneng gak kalau pas lagi kayak begitu suami kamu lihat?
Mau nggak kalau pas lagi kayak begitu anak kamu lihat, mama itu kan dompetnya papa mah. Sesuatu hal yang kamu nggak mau ada orang lain lihat, ada orang tahu, kamu merasa malu ada orang yang mengetahuinya, itu namanya dosa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, riba, hutang riba, dosa apa nggak dosa? Dosa. Wah, hatimu gelisah, apalagi kalau udah ditagih. Apalagi nih zaman sekarang nih banyak banget nih emak-emak pada utang online, pinjol. Bu, cuman gara-gara kepengen panci baru, cuman gara-gara pengen ganti horden. Ya Allah bu, nggak apa-apa kok pakai horden yang lama, nggak apa-apa kok pakai panci yang kemarenan, nggak apa-apa, nggak harus beli barang-barang baru. Kalau itu membuatmu harus berhutang, nggak apa-apa yang sabar. Nggak punya apa yang dipunyain orang, nggak apa-apa yang sabar. Kamu tahan kok. Yang kamu nggak tahan kalau kamu sampai dijauhkan dari rahmatnya Allah. Yang kamu nggak tahan kalau sampai di akhirat kamu nggak masuk surga. Yang kamu nggak tahan kalau nanti di hari akhirat kamu harus masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai memutuskan untuk berhutang, apalagi jika itu sampai membawamu kepada hutang riba, hutang yang berbunga. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad mengatakan, lanallahu akilur riba wa mukilah wa katiba wa syahidah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, artinya melaknat, menjauhkan dari rahmatnya. Artinya orang tersebut nggak lagi jadi orang yang disayang, melainkan jadi orang yang dimurka Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Sanggupkah kamu tinggal di atas muka buminya Allah, sementara kamu jadi seseorang yang dibenci oleh Allah? Bu, jadi istri tinggal di rumah suami aja, kalau suami benci nggak betah. Betul? Betul? Ibu, anak kamu bersekolah di sebuah sekolahan, tahu-tahu kepala sekolahnya yang punya sekolahnya benci sama dia, yakin saya nggak bakalan betah dia. Mama, keluarin saya dari sini ma, soalnya kepala sekolah benci sama saya ma. Saya dihukumin mulu ma sama dia ma, disuruh lari-lari mulu ma, kelilingin sekolah. Nggak betah bu anak kamu tinggal di sebuah sekolah kalau pemilik sekolahnya benci sama dia. Kamu berani tinggal di atas muka bumi sementara pemilik bumi benci kepadamu? Tinggalkan dosa, tinggalkan riba. Kata Nabi Muhammad, la'anallah, Allah melaknat akilur riba, yang makan dari uang riba, wa mukilah, yang ngasih makan orang lain atau yang ngasih makan dirinya sendiri, yang kerja, yang ngasih makan anak-anaknya dengan harta riba. Rentenir, yang menghutangkan orang dengan uang riba. Mutang dong saya sama kamu, boleh 1 juta tapi ntar bayarnya 1.200.000 ya, kamu bayarnya 1.100.000 ya bulan depan misalnya. Teman-teman saya sekalian, 100.000-nya tuh uang riba. Kamu kasih makan dirimu, kamu kasih makan anakmu dengan uang tersebut. Yang hutang sama yang dihutangi sama-sama dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wakatibah, yang adminnya, yang bikin catatannya, yang nulisnya, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Wasyahidah, ampe saksinya. Gue pengen utang ini nih, pengen utang di aplikasi tapi nggak ngerti dah caranya. Gimana sih, ajarin saya dong. Tuh saksinya, yang ngajarinnya, ikut-ikutan dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Serem benar kan? Hati-hati teman-teman
saudara sekalian, hati-hati. Hati-hati. Makanya yang ngiklanin semuanya tuh ikut dilaknat semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini saya sampaikan karena negeri ini negeri darurat pinjol. Karena negeri ini sekarang Indonesia ini bahkan negeri darurat judi online. Kita pengen negeri kita ini jadi negeri yang dituruni hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari urusan riba. Insya semoga Allah jauhkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dosa-dosa tinggalkan, yang wajib-wajib kerjakan. Perintah-perintah Allah wajib maupun sunnah berusaha untuk kita selalu mengerjakannya. Jalan takwa. Yang keduanya jalan cinta. Siapa aja yang harus kita cintai biar kita bisa masuk surga nih? Nomor 1 bagindamu Nabi besar Muhammad. Ibu pengen masuk surga, kamu harus cinta sama seseorang yang Allah pegangkan di tangannya kunci surga. Namanya Sayyiduna Muhammad. Namanya baginda Nabi besar. Hatimu pastikan punya rasa cinta kepadanya. Susah kalau kamu sampai mati belum punya cinta sama Nabi Muhammad. Repot urusannya. Kalau nyampe kamu pulang kepada Allah, kembali kepada alamat kamu seharusnya, kembali kepada negeri akhirat yang diawali dengan kamu masuk ke dalam alam kubur, sementara kamu enggak dekat sama manusia yang paling dicinta Allah Subhanahu wa taala, sama manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Syafaat itu artinya pembelaan. Bu, Kak, Dek, Nak. Sementara dosa-dosamu sudah pasti, sudah pernah kamu kerjakan. Dan mungkin masih akan ada dosa-dosa lagi yang akan kamu kerjakan. Ampunannya belum tentu. Kamu perlu sama seseorang yang akan membelamu. Kamu perlu sama seseorang yang akan menolongmu. Ketahuilah, tak ada yang lebih besar pertolongannya dari seseorang yang bernama Sayyiduna Muhammad. Tak ada yang lebih dapat membelamu daripada Nabi Muhammad. Yang kamu rayakan maulidnya pada hari ini, yang kita baca salawat salam kepadanya dari tadi pagi, yang berulang-ulang salawat salam kita haturkan kepadanya, Nabi besar Muhammad. Jangan berani mati kecuali sesudah kamu membawa cinta kepadanya. Jangan berani mati tanpa membawa cinta kepadanya. Siapa yang bakal tolong kamu, Bu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Hari itu semua orang sibuk masing-masing. Semua orang sibuk dengan diri mereka sendiri-sendiri. Anak lari dari ibunya, ibu lari dari anaknya, istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, kita lari dari kawan-kawan kita.
likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Semua orang hanya akan panik, sibuk dengan diri mereka masing-masing. Akan tetapi kamu harus tahu, bahkan di saat-saat nabi-nabi yang lain hanya berkata Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, ya Allah selamatkan diriku, selamatkan diriku. Hanya Nabi Muhammad yang akan sibuk memikirkan nasib kita umatnya. Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Di padang mahsyar nanti ada masanya ketika Allah sedang murka semurka-murkanya sampai membuat bahkan para nabi tidak ada yang bersuara kecuali yang diizinkan Allah. Para nabi, para wali, manusia-manusia paling tercinta di sisi Allah hanya mengucapkan satu kalimat saja, sementara yang lain semuanya terdiam kaku, terdiam membisu, panik, takut, khawatir, dan sebagian dari mereka tenggelam dengan keringat mereka masing-masing. Para nabi hanya bisa berkata Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Hingga kata Allah la tasma'u illa hamsa. Tidak ada suara terdengar kecuali suara desisan semata, sebab yang terdengar hanya suara dari para nabi-nabi dan para wali yang mendoakan diri mereka sendiri. Hanya suara Nabi Muhammad yang dengan lantang berkata Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah selamatkan umat saya, selamatkan umat saya. Nabi kita Muhammad yang ceritanya Sayyidina Ibnu Abbas, aina ajituka fil mawaqif ya Rasulullah. Ngeri benar di akhirat nanti wahai Rasul. Serem sekali kalau saya baca-baca di dalam Al-Quran wahai Rasul. Di mana kiranya di akhirat nanti saya dapat berjumpa denganmu wahai Rasul. Nabi Muhammad menjawab, ya Ibn Abbas, satajiduni indal mizan. Saat amalmu ditimbang, aku akan menunggumu wahai Ibnu Abbas. Aku akan hadir di saat amalmu ditimbang, hingga jika aku dapati amal-amal kebaikanmu kurang dibandingkan dengan dosa-dosamu, aku akan hadir membawakan sholawat salammu untukku, hingga ia dapat memenuhi timbanganmu. Ini yang katanya Allah, kata Nabi Muhammad, man sallama alayya marratan, man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat padaku sekali, Allah akan berikan padanya rahmat 10. Memenuhi timbangan amal-amal kebaikan dibawakan oleh Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, selain daripada itu di mana lagi aku dapat menjumpaimu wahai Rasul? Kata Sayyidina Ibnu Abbas. Nabi Muhammad menjawab, satajiduni indas sirat. Aku akan menantimu di ujung jembatan wahai Ibnu Abbas, di pintu surga Allah sebelah kiri arsy. Aku akan berdiri di sana untuk menantimu wahai Ibnu Abbas, hingga jika aku dapati kakimu tergelincir, aku akan datang untuk menarikmu kembali, membawamu di atas jembatan hingga kamu dapat masuk surga dengan syafaatku.
Ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah, hadza liya khassa li jami' ummatik. Ini untukku sajakah wahai Rasul ataukah untuk seluruh umatmu? Nabi Muhammad tersenyum kemudian menjawab, bali jami'i ummati, untuk seluruh umatku wahai Ibnu Abbas. Aku akan hadir ketika amal mereka ditimbang, dan aku pula akan hadir untuk menanti mereka di ujung jembatan di pintu surga sebelah kiri arsy. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bercerita, ketika umatku melintasi jembatan, aku akan menunggu mereka. Jika aku dapati umatku masuk ke dalam neraka dan dia memanggil-manggil namaku, wa sayyidah, wa muhammadah, wa nabiyah, kata Nabi Muhammad, umatku ketika jatuh ke dalam neraka dan mereka memiliki cinta tentu saja kepada Nabi Muhammad, Allah akan perlihatkan kepadanya wajah indah Nabi Muhammad. Kamu jika satu dosamu Allah hendak perhitungkan kamu, jika satu saja dosamu tidak Allah maafkan saya, jika satu dosa saya saja Allah tidak berkenan untuk memaafkan, artinya kaki kita harus tergerincir ke dalam neraka, teman-teman. Bagaimana dengan seluruh dosa yang sudah kita punya? Itu sebabnya saya sampaikan padamu, jangan mati sebelum bawa cinta kepada Nabi. Sebab kalau sampai bagaimanapun keadaannya, kalau kamu sampai matinya bawa cinta, seapa-apanya, ada yang akan berusaha menyelamatkanmu. Jika andai hari itu kakimu tergelincir dan masuk ke dalam neraka, sebelum kamu sampai ke dalam neraka, kamu akan diperlihatkan wajah Nabi Muhammad. Nabi bercerita ini dalam hadis beliau. Saat itu kamu akan berteriak, saat itu kamu akan berseru memanggil-manggil namanya. Kamu akan berkata, wa Nabiyah, wa Muhammadah, Nabi Muhammad tolong saya, Nabi Muhammad ini saya. Kata Nabi Muhammad, wa inni akhidun biujazikum minan nar, aku akan menarik lenganmu hingga tidak sampai terjatuh ke dalam neraka. Aku angkat kamu kembali hingga kamu dapat berada di atas jembatan dan masuk ke dalam surga dengan syafaatku. Sampai sini ada yang berani mati tanpa punya cinta kepada Nabi? Siapa yang menurutmu akan melakukan itu padamu jika hal itu terjadi? Ya Ustazah, kalau gitu saya mah gak mau ngarep Nabi dah. Saya mau hidup tanpa dosa aja. Seberapa mampumu untuk itu? Seberapa mampumu untuk itu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu sebabnya kenapa saya memastikanmu sebelum acara saya baca maulid dulu, baca sholawatan dulu.
Kenapa sebelum kita maulid tadi kita akan sama-sama berdiri dulu untuk ucap salam kepada baginda Nabi, memastikan semoga sudah ada tali terjalin antaramu dengan Nabi Muhammad. Sebab kita takut sama murka Allah. Kita takut sama dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan kita belum tentu mampu untuk menyelamatkan diri kita.